Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ellen Astirahita dengan nomor NIM 20105241017 dari Teknologi Pendidikan kelas D akan mempresentasikan transformasi digital yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi 4.0. Latar belakang di sini adalah manusia merupakan makhluk yang cerdas dan pasti selalu memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat memudahkan setiap aktivitas kegiatannya. Mulai dari berbagai macam alat dicoba untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam setiap tindakan. Untuk itu, di perubahan yang sudah sangat modern ini, terdapat banyak proses-proses yang tadinya sederhana berubah total menjadi kompleks dan serba digital. Hingga akhirnya semua dapat diakses dengan mudah, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, bahkan hingga jual beli. Maka dari itu, urgensi dalam pembangunan sumber daya manusia pun juga menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan dalam revolusi industri 4.0 ini. Era transformasi digital telah mengubah semua kondisi bisnis dan mengharuskan berbagai organisasi ataupun perusahaan untuk melek dengan sebuah teknologi, agar nantinya bisa memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru yang mampu untuk meminimalisir adanya pengangguran. Pokok inti pembahasan ini nanti akan mencakup 4 hal, yakni transformasi digital, yang kedua adalah revolusi industri 4.0, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat adalah dampak sistem digital. Pokok inti keseluruhan dari 4 hal tadi, yakni transformasi digital merupakan sebuah penanganan dari pekerjaan yang menggunakan sebuah teknologi informasi guna untuk efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerja yang dilakukan. Terlebih pada era industri 4.0 ini, banyak hal yang bisa dicoba dan dilatih berulang kali agar dapat mengembangkan sebuah teknologi yang lebih kompeten lagi ke depannya. Saat ini pun sudah banyak tenaga kerja yang memanfaatkan media digital dan sistem digital untuk mencari pendapatan dan memenuhi kebutuhan juga. Contohnya adalah sudah banyak membludaknya ojek online dan hingga akhirnya banyak yang menjadikan pekerjaan tersebut menjadi sumber utama mereka dalam mencari penghasilan. Dampak yang ditimbulkan dari sisi positif yang pertama, mempermudah dalam mengakses informasi, komunikasi, hingga transaksi. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak yang ditimbulkan dari sisi negatif. Yang pertama, banyak terjadi kasus kejahatan cybercrime. Yang kedua, menjamurnya sikap individualisme di masyarakat. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah dengan semakin canggihnya sebuah teknologi diharapkan dapat membuat sebuah pekerjaan lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Transisi yang begitu cepat tersebut menjadikan manusia mau tidak mau harus bisa mengontrol penggunaannya dan juga mengembangkan berbagai keterampilan yang ada sehingga dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja. Dan bisa juga mempromosikan dirinya sendiri melalui platform digital yang tersedia, serta memiliki kemampuan untuk adaptasi dan evaluasi atas perubahan yang cukup signifikan dalam era industri 4.0 ini. Namun, dalam penggunaannya sendiri pun harus benar-benar bijak, karena jika kita sendiri yang lengah, kita bisa dimanfaatkan oleh pihak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Terlebih lagi, jika memposting apapun dalam situs media digital dan tidak ada validitasnya dari mana sumber tersebut diambil, maka akan menjadi bumerang juga untuk diri kita sendiri. Karena mengingat bahwa jejak digital tidak akan hilang dalam situs media sosial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.